spesial. Kita semua spesial di mata Tuhan dan kita punya kemampuan dan karunia yang Tuhan berikan yang unik. Tinggal kita kembangkan dan kelola itu dengan baik. Halo, welcome sahabat-sahabat semuanya. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang sangat-sangat langka dan sangat berbahagia buat semua teman-teman yang sudah berkunjung di podcast kita kali ini. Hari ini saya janjian sama Bung Anis. Siap. Selamat datang Bung Anis. Terima kasih. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Senang bisa bergabung, terus bisa podcast sama-sama kakak yang adalah, atau brother yang adalah. Luar biasa. Tidak gampang. Ketika melihat, sebenarnya awalnya kita baku kenalan tuh di sosmed ya. Betul. Sosmed ya. Betul. Puji Tuhan itu semuanya langkah-langkah memang harus terjadi seperti begini. Jadi hari ini teman-teman kita akan cerita hiruk pikuk atau bagaimana perjuangan Anis pergi kuliah di USA ya. Siap. Di negeri Paman Sam, di negeri orang-orang white ya. Betul. Ini luar biasa sekali Bung Anis. Dan sudah berapa lama di Jayapura ini? Iya. Sejak pulang dari Amerika? Sejak pulang dari Amerika, mungkin sudah, kalau untuk Jayapura sendiri mungkin ini yang paling lama, mungkin 2 minggu lebih. Oh, 2 minggu lebih, Iya. wow. Tapi kalau sudah pulang dari Amerika mungkin sudah 3 bulan atau 4 bulan. Wow, luar biasa, luar biasa. Saya senang sekali ketika dengar Bro selesai nonton videonya. Wah, betapa bahagianya saya, karena saya backgroundnya juga waktu mahasiswa di organisasi, dan kawan orang juga sudah bikin organisasi IPMAPA di USA dan Kanada. Itu luar biasa sekali. Terima kasih. Dan pemirsa, hari ini kita akan cerita pure tentang perjalanan. Iya. Bagaimana perjuangan Anis dari Papua, dari masa kecilnya sampai selesaikan studi di USA ya. Iya. Nah Bung Anis, mungkin Bung Anis perkenalkan dulu kepada semua teman-teman, bahkan para pengikut ini. Ya. Mesti Bung Anis ini Anis orang dengar di sosmed tapi belum perlu tahu sedikit biografi atau perjalanan sekolah di mana itu. Mereka teman-teman di sana pengen tahu begitu. Iya. Siap. Bung Anis silakan. Terima kasih Bung. Jadi perkenalkan, saya Michael Anis Labene. Mungkin teman-teman lebih banyak kenal saya dengan sebutan Anis Labene. Iya. Jadi saya asli dari Kabupaten Puncak, satu distrik kecil yang dong kasih nama Sinak. Wow. Iya. Jadi saya dari sana. Itu mungkin sedikit tentang saya. Saya melalui perjalanan yang cukup panjang dari sini ke US untuk menempuh studi di sana. Jadi untuk pergi ke luar negeri atau katakanlah US ataupun negara-negara yang mungkin orang sering katakan atau sering ikuti, itu menjadi suatu kerinduan tersendiri untuk saya. Untuk bersekolah di sana, tapi itu cuma mimpi. Iya, saat-saat itu. Cuma mimpi doang, tapi jadi kita tahu. Amin, puji Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita punya iman, beriman, bermodal beriman saja karena tahu diri kalau memang kemampuan pribadi dan juga mungkin dengan latar belakang orang tua tidak mungkin untuk kita bisa kembali ke US untuk belajar di sana. Andalkan Tuhan. Itu yang paling utama. Jadi dengan demikian, dengan punya iman itu, terus punya usaha dan juga kerja keras, akhirnya Tuhan bisa kasih jalan untuk saya, sehingga saya dengan beberapa teman-teman yang lain bisa kuliah dari US. Jadi saya di Sinak, brother. Jadi SD Impre Sinak namanya. SMP-nya di mana? SMP-nya SMP Negeri 1 Sinak, tapi kelas 1 saja. Oh, baru pindah? Baru pindah ke Nabire. Oh, wah. Ke Nabire nama sekolahnya di mana? SMP Negeri 1 Nabire. SMP Negeri 1 Nabire, sebelahnya
SMA Negeri 1 Nabire. Sapa buat adik-adik yang nonton. Oh iya betul. Jadi alumni SMP Negeri 1 Nabire, WhatsApp, Anas Mansa Nabire. Senang sekali bisa berjumpa, terus bisa ya. Mohon maaf kalau tidak bisa jumpa empat mata. Iya. Face to face, betul. Pasti ada waktu kita ketemu, kita bisa main-main ke sana. Punya kerinduan besar sekali untuk kunjungi sekolah-sekolah ini, brother. Jadi dari sana. Jadi alasan kenapa SMP harus pindah ke Nabire, karena memang seperti brother ketahui Tom punya kampung halaman situasi pendidikan yang sangat minim. Coba ceritakan, gambarkan sedikit dulu. Aduh. Benar. Di kita di Wamena itu mungkin di sekolah saya kasusnya mungkin satu guru tangani 6 kelas. Sudah. That's it. Itu sudah terlalu jauh, brother. Sama ya? Sama persis. Jadi kita bisa dikatakan satu guru ditangani 6 kelas atau 2 guru, mungkin 5 guru paling banyak. Itu paling banyak. Tapi mungkin 3 guru lah tangani semua kelas itu. Jadi SMP dengan keadaan seperti itu membuat orang tua harus pindahkan saya untuk ke Nabire. Karena itu kebetulan tindakan yang baik. Iya. Terima kasih Bapak. Betul. Bapak Google bukan Bapak yang ada di puncak. Betul. Pala Bene. Iya. Jadi kebetulan juga Bapak Pak Guru. Jadi orang yang paling terkenal sudah di SD karena saking kerasnya dengan disiplin anak-anak. Wow. Jadi kalau orang bilang Pak Guru Labene itu pasti anak-anak waktu itu pada zaman itu sangat takut. Ya. Jadi kalau bro kan tidak seperti Bapak juga. Iya. Kalau seperti Bapak tuh bahaya. Aduh, bisa bahaya. Pohon buahnya jatuh ke dekat-dekat saja. Betul. Jauh. Iya. Lanjut. Tapi saya tidak mengajar, jadi kalau mengajar nanti bisa bahaya. Betul. Siap. Tapi akhirnya kita dikirimkan ke Nabire, terus kita SMP di Nabire, SMP Negeri 1. Terus lanjut ke SMA Negeri 1 Nabire. Oh, SMA Negeri 1 Nabire. Iya, Seman saya membilang. Luar biasa. Dari situlah baru Selesainya tahun berapa ya? 2015-16. Wow. SMA Negeri 1 Nabire. Wow, luar biasa. Itu ambil jurusan apa di SMA? Di SMA ambil jurusan IPA. Wow, luar biasa. Ada IPA, IPS dengan bahasa Jadi setelah lulus SMA ini langsung Anis dapat tes beasiswa atau dapat beasiswa? Iya, jadi saya pernah satu kali tuh nonton TVRI Papua. Oke. Ya, terus pernah ada berita. Waktu itu mungkin ada pengeluaran mahasiswa Papua yang mungkin senior-senior kami waktu itu. Dong keluarkan ke US, terus ada berita seperti begitu ke negara-negara seperti England, ke Jerman. Saya pernah ikut berita itu, saya pernah bilang dalam hati, Mama dan Bapak, saya mau ikut beasiswa ini satu kali. Bagaimana caranya tapi saya tetap akan masuk ke beasiswa ini. Itu perkataan iman mungkin secara sadar atau tidak sadar saya ucapkan seperti begitu. Jadi selesai dari SMA di sana. Jadi kami karena memang dari BPSDM Provinsi Papua, jadi mereka istilahnya karena semua anak Papua amanat Otsus kan mengarahkan kepada BPSDM untuk menangani program ini. Terus BPSDM punya tanggung jawab untuk merekrut anak-anak dari masing-masing kota dari seluruh provinsi Papua ini. Jadi dong kirim tim ke ke Nabire untuk melakukan itu. Tapi mereka koordinasi dulu ke sekolah, pihak sekolah. Terus karena banyak anak-anak asli Papua di SMA di sekolah kota-kota tersebut, sehingga sekolah mengambil kebijakan untuk memilih anak-anak dari sekolahnya itu, khususnya anak Papua, untuk jalan ikut tes beasiswa ini. Jadi dengan cara seperti begitu, puji Tuhan, kami terpilih. Dari SMA Negeri 1 Nabire, kami dipilih oleh Bapak Kepala Sekolah untuk jalan mengikuti tes. Cuman tes, belum tahu hasilnya nanti akan dapat atau tidak. Tapi lulus? Ya, puji Tuhan, lulus. Jadi dari SMA dipilih ke sana, terus kan ada teman-teman lain dari SMA lain juga. Kayak SMA Negeri 1 ada 5 orang anaknya diutus, SMA Negeri 3 5 orang anaknya diutus, kayak begini. Terus nanti di sana tim yang dari provinsi akan kasih tes. Terus dari banyaknya anak itu nanti dipilih berapa 10 atau 5. Luar biasa. Berarti BPSDM Provinsi Papua luar biasa ya. Iya, puji Tuhan. Terima kasih abang-abang sudah mempersiapkan SDM yang luar biasa. Benar. Yang kerja di BPSDM hormat juga buat semua. Terima Salah kasih. satu hasilnya. Iya. Mungkin banyak teman-teman, banyak sekali. tapi Anis yang saya punya kesempatan untuk wawancara juga. Terima kasih. Semua teman-teman Terima kasih, yang kerja di Amerika. Benar. Dan Bung Anis, bagaimana untuk, karena Anis sudah punya mimpi dari SMP, SD,
itu kan punya mimpi harus kuliah di USA ya. Benar. Untuk menyelesaikan pendidikan di sana, cara bagaimana Anis belajar bahasa Inggris? Betul. Mungkin Anis bisa berbagi ke adik-adik yang nonton atau teman-teman yang nonton. Betul. Siapa tahu ini menjadi inspirasi. Begitu. Sangat. Terima kasih, Bung. Jadi apa namanya? Latar belakangnya seperti tadi saya katakan, SD dengan keterbatasan guru dan juga alat-alat mengajar dan lain-lainnya membuat kami jangankan bahasa Inggris, jangankan pelajaran-pelajaran yang lain, bahasa Inggris pasti tentu apa namanya punya kendala tersendiri begitu. Tetapi apa namanya akhirnya sampai SMA pun sama. Jadi apa namanya dengan semangat orang tua yang memilih saya untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk sekolah di Nabire, itu salah satu kota, itu sudah luar biasa sekali. Jadi dengan demikian saya berpikir secara pribadi untuk bagaimana banyak teman-teman saya di kampung halaman, saya harus tinggalkan mereka, saya harus ke Nabire, saya harus compete dengan teman-teman saya di Nabire dengan keadaan pendidikan mereka yang saat itu. Jadi dengan itu saya melihat peluang, potensi apa yang ada di kota itu saat itu untuk bisa saya kembangkan sehingga saya punya kemampuan bisa lebih baik dari teman-teman saya yang lain. Meskipun saya dari kampung yang notabene-nya dengan segala kendala yang luar biasa. Kampung, betul kan? Tapi sekarang ada bicara. Luar biasa, tidak gampang. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Ngomong saja. jadi akhirnya apa namanya? Saya memilih untuk ternyata memang saya membutuhkan kelas tambahan, seperti bahasa Inggris dan juga sains dan lain-lain. Akhirnya apa namanya orang tua juga menyetujui. Terus saya pernah kursus bahasa Inggris di Nabire di Ines Education. Ines Education itu miliknya salah seorang guru yang kita kenal kalau SMP Negeri 1, SMA Negeri 1 paling tahu dia. Sangat terkenal sekali, Mr. Alex. Namanya Mr. Alex. Jadi dulu pernah belajar di sana, mempersiapkan diri untuk bagaimana bisa bersaing dengan teman-teman saya yang lain di kota saat itu di Nabire. Jadi saya juga bisa mengasah kemampuan saya, meskipun tidak terlalu dalam, tapi at least dasar-dasar bahasa Inggris itu sudah bisa saya pahami. Paling tidak pasti dalam ucapan setiap hari. Iya, betul. Dan vocabulary yang baru. At least tahu saja. Mungkin cara gunakannya masih belum tahu secara baik, tapi saya membiasakan diri untuk mengetahui sesuatu. Caranya mungkin bro, biasa mungkin tulis di kertas, bawa hari mungkin. Betul, ada kamus bahasa Inggris toh. Terus Mr. Alex ini biasa require kita untuk punya kamus yang besar itu lagi. Jadi vocabulary itu kita tulis sendiri lagi. Tulis ulang lagi di kita punya kamus yang kosong itu. Kita tulis dia di situ. Dan disitulah saya belajar untuk kemudian pindahkan vocabulary itu di waktu yang sama, membantu saya untuk memahami dan juga menghafal di waktu yang sama. Jadi saya bisa. Caranya seperti gitu ya, selain dengar musik, dengar khotbah bahasa Inggris, lagu dalam bahasa Inggris. Juga itu membantu sekali ya. Sangat membantu sekali. Jadi itu proses-proses bagaimana Anis berjuang untuk kuliah di Amerika. Nah, ini orang bilang Amerika itu kan banyak dari berbagai bangsa ya. Betul. Dari berbagai negara yang datang bekerja di Amerika, bahkan orang-orang asli tersebut juga, orang-orang pendatang banyak juga. Nah, pertama kali nih Bung Anis. Apa saja pertama kali ketika Bung Anis tiba di Amerika tuh Bung rasakan apa? Culture shock. Seperti apa itu Bung? Mungkin yang paling pertama sekali karena kita tiba pasti langsung di bandara, terus kita harus naik transportasi kendaraan roda 4 seperti kita. Jadi sudah masuk ke dalam setirnya kan kita di sini mungkin di bagian kanan kalau di sana bagian kiri. Berarti jadi Bung bisa bayangkan bagaimana pada saat kita dalam perjalanan itu sudah kita kita protes dengan supir. Kita hampir banyak teman-teman yang saat itu bilang ini bagaimana ini kendaraannya melawan arah. Kita pikirnya begitu pada saat baru ke sana. Tapi ternyata tidak, itu sudah cara mereka. Jadi itu bagian daripada culture shock yang pertama kali kami rasakan. Tapi dalam prosesnya lagi kami rasakan seperti kamar mandi, seperti ke toilet, mereka punya cara mungkin sangat weird sekali atau sangat aneh sekali bagi kita yang mungkin di sini kita biasa kalau di kamar mandi menggunakan air untuk blush dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau di sana, maaf kata,
Ini salah satu culture shock yang harus kita ketahui. Minta maaf, Bung. Iya. Jadi mereka punya tisu. Jadi notabene setiap hari itu sudah they get used to it, kayak apa namanya, untuk bersih-bersihin lain-lainnya sebagainya seperti itu. Jadi itu pada saat pertama kami di sana rasa ganjil sekali. ini bagaimana seperti itu. Terus ya mungkin toiletnya yang disiapkan sebegitu rupa sehingga kita, tapi kan akhirnya by the time dengan berjalannya waktu kita juga bisa menyesuaikan diri, tapi itulah culture shock yang kita bisa rasakan. Jadi begitu tiba mengalami culture shock yang luar biasa ya. Benar sekali. Benar sekali. Dengan berjalannya waktu menyesuaikan ya. Dan Bung Anis itu setelah tiba langsung kuliah atau di sana itu ada proses apa, belajar lagi, training lagi atau gimana? Siap, Bung. Jadi apa namanya, untuk kita punya angkatan berbeda-beda ya sekarang, karena sekarang kan apa namanya, dengan berkembangnya apa namanya teknologi, terus berkembangnya keadaan sekarang, banyak pihak-pihak ketiga yang menyiapkan apa namanya English course begitu untuk pelatihan. Jadi pemerintah bisa kerjasama dengan mereka, tidak harus di luar Papua. Tapi di Papua sendiri, seperti hari ini kita punya PLI dan banyak pihak-pihak ketiga yang lain yang bisa menyiapkan anak-anak Papua untuk berfasih bahasa Inggris, terus mereka akan dikeluarkan. Sama halnya kita waktu itu di pemerintah Provinsi Papua BPSDM bekerja sama dengan satu pihak ketiga yang namanya Jakarta International College, atau mereka singkat dengan sebutan JIC. Kita dititipkan di sana selama 8 bulan, saya dan teman-teman saya, angkatan saya, kurang lebih 8-9 bulan. Untuk kemudian kita dipersiapkan dengan kelas bahasa dan lain-lain. Setelah 8 bulan kita tes IELTS, terus kemampuan kita kalau sudah rata-rata di atas 5 atau 6, barulah kita kemudian dikeluarkan ke US. Tapi ketika kita tiba di sana juga, nanti pihak sekolahnya memberikan tes untuk placement test lagi. Berdasarkan placement test itu nanti kita juga akan ditempatkan di kelas bahasa. Apakah kita, dan juga dipertimbangkan dengan IELTS course yang sudah kita punya. Jadi kalau IELTS course sudah di atas requirement daripada standar yang universitas di mana kita mau pergi itu sudah tetapkan, maka kita dengan pergi ke sana langsung bisa masuk ke universitas. Daftar langsung dan bisa langsung memulai di waktu schedule yang ditentukan. Ikut belajar langsung. Tapi kalau tidak, maka sekolah menyiapkan apa namanya kelas-kelas tambahan alternatif. Untuk di mana kita akan menyesuaikan diri lagi, ada tambahan-tambahan kelas bahasa lagi, baru kita akan masuk ke universitas. Nama kampusnya Anis di sana apa? Nama kampus saya adalah orang kenal dengan Western Michigan University, WMU dong bilang. Luar biasa. Iya, di Kalamazoo. Iya. Jadi karena Kalamazoo tuh kadang salah diartikan oleh teman-teman yang baru ke sana tuh. Kok ada zoo-nya di belakang? Jadi orang pikir nih kebun binatang atau seperti apa. Tapi saya bangga bisa berada di kota itu, bisa belajar di kota itu. Di negara bagian Amerika juga. Di bagian apa? Utara ya, di bagian North. Di perbatasan langsung dengan Kanada. Jadi Kanada dengan Amerika itu berdekatan. Iya, berdekatan. Jadi bro belajar di situ. Iya, saya belajar di situ. Berapa lama Anis belajar di sana? Iya, jadi apa namanya? Kami belajar di sana selama kurang lebih bisa dikatakan 4 tahun pas. Luar biasa. Bisa selesaikan boy, sudah. I'm trying. Andre. Luar biasa. Iya, but selesai itu tidak langsung selesai, tapi lanjut lagi dengan apa namanya pilot license karena sekolah pilot. Iya. Guys, ini sekolah pilot ini. Betul. Jadi selesaikan itu lagi baru kemarin. Jadi kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahun. Sekolah pilot tambah dengan 4 tahun sekolah manajemen penerbangan. Luar biasa. Berarti selama ini wajar. Semua banyak fans. Tidak punya fans. Banyak fans. Bung punya fans banyak. Bung Anis, luar biasa. Berarti di sana itu sekolah penerbangan ya? Iya, betul. Saat Bung Anis kenapa lebih memilih sekolah manajemen penerbangan? Benar, Bung. Jadi apa namanya? Awalnya di sana itu di sekolah itu ada sekolah di tempatnya kita di Western Michigan University itu ada
College of Aviation. Mereka punya salah satu fakultas penerbangan yang sangat baik sekali dari seluruh. Ini mungkin nomor 3 atau nomor 4 di seluruh US. Karena dia langsung punya degree atau punya sarjana di sarjana penerbangan. Jadi ada sarjana penerbangan, ada sarjana manajemen penerbangan. Jadi ketika ke sana, saya memilih untuk masuk ke sarjana penerbangan. Jadi dapat license tapi juga dapat ijazah satunya. Tetapi pada saat itu dengan baru kami ke sana dan segala macam kendala yang begitu luar biasa kami rasakan. Yang paling utama tuh bahasa. Jadi terus lokasi kampus kami yang mana kami belajar teori dengan praktek itu sangat jauh. Iya, hampir 30 menit dari main campus ke tempat praktek. Jadi ke sana kemari terus baru ke sana juga kendala dengan bahasa Inggris, masih beradaptasi dengan bahasa. Jadi untuk komunikasi itu sangat menjadi terganggu. Jadi itu punya efek ke pelajaran-pelajaran yang lain lagi. Sehingga kami memilih untuk masuk ke manajemen penerbangan. Sehingga 4 tahun itu kami fokus untuk selesaikan manajemen penerbangan. Wow, luar biasa. Itu jalan yang saya tempuh atau saya ambil. Luar biasa. Selama 4 tahun, 5 tahun belajar ambil license. Ambil license, luar biasa sekali, Bung Anies. Dan adik-adik di sana yang sedang nonton ini kan penasaran. Wah, Bung Anies ini luar biasa. Jadi presiden IPMAPA gitu. Iya. Sibuk-sibuknya kuliah penerbangan. Betul. Tapi Bung Anies merangkap Ikatan Mahasiswa Papua di Kanada dan Amerika. Iya. Itu gimana ceritanya? Padahal tuh sibuk sekali tuh, Bro. Sangat, Bung. Terima kasih banyak. Ini sangat benar sekali, brother. Ya. Jadi kami dengan latar belakang yang begitu-begitu dengan seadanya. Dengan latar belakang pengetahuan, terus juga baru beradaptasi. Jadi IMAPA USA Kanada tadi brother sampaikan betul, ini organisasi kami yang kami sama-sama dirikan di sana di Amerika. Ada beberapa senior kami yang sudah di sana juga. Mungkin sapa dulu buat teman-teman IPMAPA di Amerika USA. Halo guys, what's up? Hope you guys doing well. Semoga teman-teman semua di sana baik-baik saja dan pastinya sedang melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan studinya dan juga Papua juga sedikit baik ya. Amin. Sedikit baik. Ada apa ini? Nanti kita harus tahu ya. Betul. Jadi yang di sana fokus selesaikan apa yang harus diselesaikan karena Papua butuh kita semua termasuk teman-teman di sana. Jadi IMAPA USA jaya terus, tetap independen, tetap maju, tetap menjadi tempat untuk kita semua atau honai perahu untuk kita semua. Mungkin kembali lagi ke pertanyaan kita. Kenapa Anies mau bergerak ke organisasi IPMAPA itu? Benar, brother. Jadi pasti ada masalah. Betul. Sama anak Papua yang belum bersatu mungkin. Benar. Ego masing-masing mungkin. Benar, sangat. Iya, brother. Jadi latar belakang mungkin terbentuknya IMAPA itu sudah akan kami sampaikan juga, tetapi yang sedikit saja yang bisa kita ini the reason why we have to be united and then the reason why kita harus punya organisasi di sana itu secara pribadi untuk saya melihat bahwa kita sudah jauh sekali di negeri orang toh. Kita sudah dapat kesempatan, terus kita lihat lagi kembali biaya yang pemerintah gunakan untuk membiayai kita ini sumbernya sebenarnya dari mana? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar kami. Terus kami melihat bahwa secara langsung atau secara langsung tuh moral responsibility itu sudah ada pada kita. Setiap anak yang menerima beasiswa ini, beasiswa Otsus kita namakan. Yang kita kalau sama-sama tahu juga bahwa beasiswa Otsus dan Otsus ini dikasih tidak hanya begitu saja atau gratis atau dengan memang kehendak orang tua kami di pemerintahan untuk bagaimana caranya supaya SDM maju, ada dana Otsus ini, tidak. Harus ada harga yang kita bayar. Nah, itu yang menjadi dasar pemikiran kami untuk bagaimana kita harus united dan kita harus istilahnya give back, saling menopang dan sama-sama setelah saling menopang itu kita bisa lakukan apa? Setelah selesai datang ke Papua, bikin apa? Dan juga dalam ikatan itu apa yang bisa kita kontribusikan. Wow, jadi tujuan IPMAPA dibentuk supaya saling baku ingatkan. Ayo teman-teman, kita ini Papua butuh kita. Jadi
kita harus unite. kita bersama, lalu pulang membangun Papua. Wow, luar biasa. Dan apa yang bisa kita perjuangkan di sana sementara kita di sana, toh? Wow, luar biasa Bung Anis. Saya senang sekali. Hormat. Karena teman-teman yang sedang nonton juga pasti senang juga nonton cerita kita. Terima kasih. Nah, Bung Anis itu pada saat Bung Anis selesai, itu apa kebanggaan tersendiri? Pasti Anis rasa bangga ketika selesai di Western Michigan University. Siap. Terima kasih Bung. Pastinya bangga, mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesempatan dan memberikan berkat untuk saya secara pribadi. Tuhan sudah tentukan, karena masing-masing kita punya berkat yang sama, berkat yang berbeda-beda, berkat yang luar biasa begitu, unik. Jadi saya mungkin punya kesempatan untuk keluar negeri dan belajar di sana. Merasa sangat mengucap syukur dan bangga pertama kepada Tuhan atas rencana yang Tuhan punya untuk pribadi saya dan keluarga saya, tapi juga yang berikut kepada orang tua kami di pemerintah Provinsi Papua. Dalam hal ini dari Bapak Barnabas Webu sampai Bapak orang tua kita Bapak Lukas Nembe yang punya perhatian dan taruh atensi yang sangat luar biasa untuk SDM Papua. Dampaknya kelihatan sekali. Puji Tuhan. Ya, luar biasa. Betul. Jadi ucapan terima kasih buat pemerintah provinsi juga ya. Pemerintah Provinsi Papua, kita sangat mengucap syukur, berterima kasih khususnya BPSDM yang memang dengan segala kekurangan yang ada kami ketahui, tetapi tetap memperjuangkan semangat dari orang tua kami untuk bagaimana mengangkat harkat dan martabat kami. Salah satunya dengan cara harus membiayai kami mengeluarkan anak-anak Papua untuk bersekolah tidak hanya di Amerika tapi juga di negara-negara lain. Betul. New Zealand, Australia, Jerman, Cina, Jepang, Inggris, luar biasa. Luar biasa. Di sana itu di Amerika kan banyak pergaulannya juga kurang beres ya di sana. Benar. Untuk bagaimana melawan itu apa saja Anis lakukan? Betul. Misalkan pergaulannya yang kurang beres kan di sana ada diskotiknya. Benar. Klub malam, iya. XX-nya banyak. Sangat. Itu bagaimana Anis bisa melawan pergaulan yang negatif itu? Betul, Bung. Jadi bagaimana? Siap. Jadi kembali ke pribadi masing-masing dan pembentukan karakter dan kepribadian anak dari kecil bersama orang tua itu sangat menentukan saya itu secara pribadi, saya punya opini pribadi ketika kami dikeluarkan atau bisa beradaptasi di tempatnya orang, terus bisa mempertahankan yang menjadi sesuatu yang berharga untuk kita begitu. Betul. Jadi memang kita ketahui bahwa Amerika negara bebas dengan segala kemewahan dan negara yang bebas. You can do whatever you want begitu, whatever you like begitu. Ya, seperti begitu bahasanya mungkin Bung barangkali. Tapi ketika kita kembali melihat kenapa saya bisa ada di sana, apa tujuan saya, dan juga melihat kembali lagi kepada biaya yang bukan sedikit yang luar biasa, dan saya sudah katakan tadi Bung bahwa ada moral responsibility yang come with it. Jadi kita harus pikirkan itu sehingga itu secara langsung menegur kita atau memberikan kita sense of kehati-hatian begitu untuk harus tetap berhati-hati. You can have fun. Kok bisa bisa have fun lah ya. Once inginkan, tapi ingat. Di belakang di Papua lagi membutuhkan kok, betul. Dan kok bertanggung jawab besar sekali. Tanggung jawab besar buat teman-teman yang belajar di sana juga. Betul. Wow, itu luar biasa itu. Jadi lihat fenomena kehidupan sosial yang sangat mengharukan di tanah Papua itu dengan bebas-bebasnya Amerika, tapi Anis tetap konsisten. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Terima kasih Bung. Dan kadang kita sebagai manusia juga jatuh, tapi itu pelajaran baik buat teman-teman di sana yang sedang nonton. Betul. Akan bisa jadi referensi lah paling tidak. Mungkin pergi ke gereja. Ya kan di sana mungkin ada tempat-tempat ibadah juga ya. Sangat Bung. Klub-klub seperti di university itu, seperti kita di Kalamazoo itu ada yang namanya Christian Fellowship. Jadi di sana ada kumpulan orang-orang Kristen, namanya His House. Jadi ini di mana perkumpulan anak-anak muda yang betul-betul mendedikasikan waktunya dan juga waktunya untuk melayani Tuhan. Jadi di sana mereka mencoba untuk
merekrut teman-teman yang punya sama apa kepercayaan dan juga bahkan tidak punya kepercayaan yang sama, mungkin teman-teman kami yang lain dari negara lain, untuk bersama-sama belajar bahasa Inggris dengan membaca Alkitab mungkin. Nah, cara-cara seperti begini sangat baik sekali menurut saya, karena tidak hanya membantu anak itu untuk mengimprove mereka belajar kitab di gereja. Terus mereka juga, komunitas itu juga memperkenalkan kita untuk bergabung di Dongpu gereja. Jadi Bung, memang kita kan biasa ada keterlambatan pengiriman uang saku, ada keterlambatan yang lain-lain. Dengan beradanya kita di dalam gereja, komunitas gereja itu sendiri sangat-sangat terbantu. Karena komunitas dalam gereja itu sudah menganggap kita sebagai bagian dari bagian dari keluarga mereka. Jadi mereka akan memberikan sumbangan, berupa makanan, uang, dan juga banyak fasilitas yang mereka berikan kepada kita untuk kita bisa pakai sementara menunggu uang saku yang beasiswa dari pemerintah. Luar biasa. Seperti itu. Dan itu juga membantu kita untuk bertumbuh. Jadi, buat adik-adik di sana, kalau kuliah di luar negeri, dekat pada Tuhan, dekat di persekutuan gereja ya. Betul, Bang. Jadi maksud dari itu sebenarnya Anies mau sampaikan seperti begitu ya. Iya. Setuju. Di gereja pasti Tuhan tolong semuanya. Amin, sangat. Kadang kan di sini juga kan kakak yang kerja sebagai manusia pasti punya kelemahan. Betul. Mungkin tidak sengaja tidak baca email yang lambat. Betul. Akhirnya aspirasi semua tertumpuk. Iya. Bisa dikatakan begitu ya. Dan itu luar biasa. Bung Anies, dan setelah selesai kan pasti Anies punya angan-angan, mimpi untuk Papua ada. Iya. Anies punya mimpi untuk Papua ke depan. Anies mau bikin apa nih? Siap, Bung. Jadi kita harus buka-bukaan. Ya, amin. Ini bagian daripada kesaksian ya. Kesaksian. Kalau kita bersaksi maka tidak ada lagi yang tersembunyi begitu. Amin. Jadi semoga kenyataan. Amin. Jadi berkat juga dan juga semoga Tuhan buka jalan untuk apa yang kita pikirkan. Paling tidak pergumulan Anies apa? Iya, siap. Siap, Bung. Jadi tentunya dengan dinamika permasalahan yang begitu luar biasa yang ada di tanah ini, kami juga ikuti semua, teman-teman di luar, di mana-mana tempat pasti juga ikuti perkembangan di tanah ini. Jadi saya pasti punya kerinduan juga masing-masing. Tapi secara pribadi saya punya kerinduan karena saya latar belakang dari penerbangan, manajemen penerbangan dan juga penerbangan. Jadi punya kerinduan untuk bisa bergabung di salah satu maskapai di dalam negeri, khususnya di Papua. Jadi dulu itu karena saya dari kampung halaman, tadi saya bilang dari Sinak, di sana itu kebanyakan orang tua tidak bisa save, mereka punya uang itu karena dari pendapatan mereka yang notabene-nya kebun, petani, tukang dan lain-lain, mereka pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kasihan. Dengan mungkin Bung sudah tahu juga tuh kita punya harga barang seperti apa di kampung halaman di atas, sehingga mereka pakai semua itu untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi tidak bisa ada uang yang mereka simpan untuk mereka punya anak untuk biaya sekolah. Melihat kondisi itu, saya melihat untuk mungkin apa yang bisa saya lakukan atau apa yang bisa saya berikan kepada negeri saya ataupun kepada komunitas saya. Saya mencoba untuk datang ke dunia penerbangan, dan hari ini melihat teman-teman kami, putra-putri Papua yang berkarir di dunia penerbangan tuh memberikan motivasi dan semangat juga untuk saya secara pribadi untuk bergabung dengan mereka lebih dalam lagi untuk melihat potensi-potensi dan peluang-peluang yang ada yang bisa kita kembangkan sebagai di tanah Papua, di tanah kami ini sendiri ya. Jadi kami juga bisa menjadi pelan-pelan bisa menjadi tuan di negeri sendiri dan menjadi berkat. Luar biasa. Amin. Bung Anies, pesan apa yang mau Bung Anies sampaikan kepada semua anak-anak muda Papua? Iya. Biar mereka juga terus tough. Betul. Terus belajarnya tingkat tinggi ya. Tingkat tinggi. Amin. Tentunya putra-putri Papua itu spesial. Kita semua spesial di mata Tuhan dan kita punya kemampuan dan karunia yang Tuhan berikan yang unik. Tinggal kita kembangkan dan kelola itu dengan baik. Jadi mungkin secara pribadi saya mau berpesan kepada adik-adik saya yang ada di luar sana untuk mempergunakan waktu yang ada ini dengan segala kondisi dan keadaan yang ada ini untuk fokus bagaimana mengembangkan diri secara pribadi. Artinya kita harus fokus apapun yang kita sedang tekuni saat ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh dan dengan
apa namanya, tidak setengah-setengah, tapi betul-betul kita memberikan 100%. Dan kita konsisten melakukan itu. Apapun itu kegiatannya, sehingga output yang kita akan dapatkan juga akan terukur daripada kekonsistenan kita dalam menjalankan pekerjaan itu dan tetap mengandalkan Tuhan. Itu saja. Number one, ya. Wow, terima kasih ya Bung Anies. Saya pikir ini podcast ini sangat bermanfaat buat kita adik-adik yang sedang dari SMA mau kuliah di luar negeri nih. Hormat Bung, ya. Jadi Bung Anies kan tidak mungkin datang ke rumah-rumah. Benar jadi, sekali Bung. Untuk mendengarkan Bro cerita ini jadi satu saluran channel yang memang sangat memotivasi, menginspirasi semua adik-adik. Terima kasih banyak Bung Anies tidak mungkin ke Intan Jaya mau cerita. Iya. Salah satu caranya Bung Anies sudah cerita di channel YouTube ini, semoga sedikit cerita yang menginspirasi, memberkati adik-adik. Kadang adik-adik ini kan bingung gimana mau kuliah, tapi kan Anies sudah berbagi cerita. Ini salah satu cara untuk Bung Anies sosialisasi bahwa kuliah di luar negeri itu tidak gampang. Harus iman yang kuat, takut Tuhan, betul Bung, konsisten, kerja keras, disiplin ya. Benar sekali. Terima kasih. Poin-poinnya Bung sudah langsung take a note, tapi luar biasa. Oke, jadi saya pikir itu adik-adik semua yang harus lakukan itu. Jadi Bung Anies terima kasih. Adik-adik semuanya, teman-teman mau kuliah luar negeri, tetap semangat. Tetap semangat. Cerita kita tentang bagaimana mengikuti jejak Anies yang 5 tahun di USA ya. Benar Bung. Itu semoga dapat menginspirasi semua teman-teman yang nonton anak-anak muda Papua lebih utama. Tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman Indonesia juga nonton. Semuanya ya. Terima kasih banyak. Itu cerita kita dari Papua. Betul. Semoga menginspirasi semua anak muda bangsa. Siap. Setuju. Terima kasih. Salam dari saya Nies Tabuni dan Bung Anies. Nama channel YouTube ada atau akun sosmed bisa perkenalkan. Betul. Mungkin bisa follow Instagramnya. Instagramnya labene_77. Wow, dan juga teman-teman bisa ikuti saya juga di Network. Sangat menginspirasi sekali Bung. Terima kasih banyak Bung Anies, dan konten ini akan didonasikan ke Network Foundation. Karena di Network Foundation kami buat satu cara untuk bagaimana mendapatkan dana dari YouTube untuk membiayai sekolah yang saya lagi bangun. Luar biasa. Ada sekolah musik dan juga ada sekolah Honai Academy, Emma Learning Center di Nabire, dan juga Guitar Course di Timika, dan juga DKI Learning Center. Itu banyak sekali pendidikan alternatif. Jadi memang saya buat konten tujuannya untuk membiayai sekolah yang lagi bangun. Jadi, terima kasih banyak atas kesediaan, dan semakin banyak viewersnya, semakin banyak pundi-pundi juga. Amin. Ya itu harapan kami. Kita juga. Betul. Dan terima kasih. Betul. Mungkin itu sampai di situ. Salam hangat dari kami. Salam. Thank you. Hormat. Terima kasih, Bre. Sungguh mati.